Assalamualaikum. Kali ini saya akan memberikan perbedaan fungsi IPMT dan ISBMT. Bagi Anda yang telah mempelajari artikel-artikel saya terdahulu, mungkin sudah tidak asing dengan apa itu IPMT dan apa itu ISBMT. Jadi kedua fungsi ini merupakan bagian dari fungsi keuangan ataupun fungsi finansial. IPMT dan ISBMT ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama digunakan untuk mencari besarnya bunga atau nilai bunga pada periode tertentu atau periode ke N. Kedua fungsi ini juga memiliki kemiripan, yaitu rumusnya pun hampir sama, kemudian simulasi dalam tabelnya pun juga memiliki persamaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan kedua fungsi ini, baik itu menggunakan IPMT maupun ISBMT. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca artikelnya berkaitan dengan kedua fungsi ini di www.mujiyamianto.blogspot.com, atau Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi. Di depan layar monitor Anda sudah ada sebuah soal sederhana dari contoh soal yang saya ambil di artikel tersebut. Pak Ogah mengambil kredit di bank sebesar 25 juta dengan suku bunga sebesar 5% per tahun. Jangka waktu pelunasannya hanya 1 tahun, di mana metode angsurannya dibayar setiap bulan. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapakah nilai bunga pada periode ke-10 bila dihitung dengan metode IPMT? Dan yang kedua, berapakah nilai bunga periode ke-10 bila dihitung dengan menggunakan metode ISBMT? Jadi di sini kita akan mencari nilai bunga periode ke-10 dengan menggunakan dua metode tersebut atau dua rumus ini. Untuk lebih jelasnya, kita tulis dulu poin-poin daripada soalnya. Di sini kreditnya Pak Ogah sebesar 25 juta rupiah atau pinjaman. Sebesar 25 juta rupiah. Formatnya saya rubah dulu ke dalam bentuk accounting biar lebih mudah. Kemudian suku bunganya sebesar 5% per tahun. Jangka waktu pelunasannya 1 tahun. Nanti di sini merupakan NPR-nya. Total periodenya yaitu selama 1 tahun. Kemudian angsurannya dibayar setiap bulan. Selanjutnya, untuk kita cari yang nomor 1, bunga pada periode ke-10. Dengan menggunakan metode IPMT. Kemudian yang kedua, bunga pada periode ke-10 dengan menggunakan ISBMT. Ini coba kita hitung sama dengan IPMT. Kita lihat di sini rumus daripada IPMT, yaitu ada rate, pair, NPAR, present value, dan future value dan tipe. Kita lihat di sini
Future value dan tipe, dia berada di dalam kurung, berarti bersifat opsional. Jadi bila tidak diketahui, bisa kita abaikan. Yaitu rate merupakan suku bunganya besar 5% per tahun. Karena di sini angsurannya adalah per bulan, maka kita jadikan dalam bentuk bulan. Kita bagi dengan 12. Titik 2. Di sini adalah periode bunga yang kita cari sebesar atau periode ke-10. Periode ke-10 kita masukkan nilainya 10. Titik 2. N-nya, total periodenya selama 1 tahun. Jadi 1 tahun kita jadikan dalam bentuk bulan, maka kita kalikan dengan 12. Titik 2. Present value ini merupakan pinjaman dari Pak Uga sebesar 25 juta rupiah. Agar jawaban kita nanti bernilai positif, maka kita masukkan tanda negatif di depan present value-nya. Kita ketikkan min, kemudian kita klik di sel D10. Sedangkan future value dan tipe karena tidak diketahui, maka bisa kita abaikan. Kurung tutup, tekan enter. Kita lihat di sini, bunga pada periode ke-10 sebesar 26.530,94. Ini bila kita menggunakan fungsi IPMT. Nah sekarang, bagaimanakah bila menggunakan fungsi ISPMT? Kita masukkan rumusnya sama dengan ISPMT. Kita lihat di sini, rumusnya ternyata hampir sama dengan menggunakan metode IPMT. Ada rate, pair, and pair, dan present value-nya. Cuman dia tidak memiliki future value dan tipe, sehingga ISPMT ini tidak bisa menghitung besarnya bunga pada nilai investasi. Hanya bisa menghitung besarnya bunga pada pinjaman. Sekarang kita masukkan rate, suku bunganya 5% per tahun. Kita jadikan bulan, dibagi 12. Titik 2. Periodenya yang kita cari di sini adalah periode ke-10. Kita masukkan nilainya 10. N-nya, total periodenya selama 1 tahun di sel D12. Kita kalikan dengan 12 bulan. Present value-nya sebesar 25 juta rupiah. Jangan lupa masukkan tanda negatif agar nanti hasilnya bernilai positif. Tekan enter. Kita lihat di sini, bunga pada periode ke-10 sebesar 17.361,1 rupiah. Untuk mempermudah, saya rubah ke dalam bentuk counting saja. Nah, tentu kalau kita hanya memasukkan rumus dari kedua fungsi ini akan terasa sangat mudah. Untuk lebih memahami perbedaan kedua fungsi ini, maka di bawah ini sudah saya siapkan 2 buah tabel simulasi, yaitu dengan metode IPMT dan simulasi menggunakan metode ISPMT. Nah, bagaimanakah caranya? Sekarang kita kerjakan. Pada tabel menggunakan IPMT ini, ada kolom periode, kemudian pinjaman awal. Anuitas ini memiliki 2 unsur, yaitu bunga dan angsuran pokok, dan yang terakhir kolom saldo akhir. Untuk periodenya, karena di sini 1 tahun dijadikan bulan, maka ada 12 periode. Pinjaman awal dari Pak Uga yaitu sebesar 25 juta rupiah.
kita masukkan nilainya di sel D10. Kemudian anuitasnya, karena di sini anuitasnya belum diketahui, maka kita cari dulu rumus daripada anuitas, yaitu sama dengan PMT kurung buka. Di sini ada rate, NPER, dan present value. Sedangkan future value dan tipe bernilai opsional. Rate-nya sebesar 5% per tahun. Kita jadikan dalam bentuk bulan dibagi 12. Titik 2, NPER-nya 1 tahun. Kita jadikan dalam bentuk bulan dikalikan dengan 12. Dan present value-nya kita masukkan tanda min 25 juta rupiah di sel D10. Kurung tutup, tekan enter. Maka besarnya anuitas atau angsuran tetapnya per periodenya sebesar Rp2.140.187. Untuk besarnya bunga, ini merupakan perkalian antara pinjaman awal dengan suku bunganya. Jadi sama dengan pinjaman awalnya 25 juta rupiah dikalikan dengan suku bunganya, yaitu sebesar 5% per tahun. Jangan lupa tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kita jadikan dalam bentuk bulan dibagi dengan 12. Maka bunga pada periode pertama sebesar Rp104.167. Untuk angsuran pokoknya, ini merupakan pengurangan antara anuitas dengan besarnya bunga. Sama dengan anuitas di sel D22, tekan F4 agar alamat selnya absolut, dikurangi dengan besarnya bunga. Sama dengan Rp2.036.020. Untuk saldo akhir dari periode pertama ini merupakan pengurangan antara pinjaman awal dikurangi dengan angsuran pokoknya, maka bernilai Rp22.963.980. Untuk pinjaman awal pada periode kedua, nilainya sama dengan pinjaman akhir pada periode pertama. Oke, sudah selesai. Kita tinggal copy saja ke bawah sampai dengan periode ke-12. Kita lihat di sini, saldo akhir pada periode ke-12 bernilai Rp0. Jadi telah lunas pada akhir periode ke-12. Dan pada periode ke-10, besarnya bunga sebesar Rp26.531. Kita lihat di sini, pada rumus IPMT besarnya bunga periode ke-10 sebesar Rp26.531. Jadi jawaban kita match atau benar. Selanjutnya, untuk tabel simulasi dengan metode ISPMT, di sini ada kolom periode, kemudian pinjaman awal, bunga, angsuran pokok, dan saldo akhir. Di sini tidak menggunakan anuitas. Periodenya, seperti saya katakan dari awal tadi, dimulai dari periode ke-0. Sehingga jumlah periodenya hanya sampai periode ke-11. Meskipun kalau di jumlah total tentu ada 12 periode, karena ada periode ke-0 di sini. Pinjaman awalnya sebesar Rp25 juta. Kita masukkan nilainya di sel D10.
bunga ini merupakan perkalian antara pinjaman awal dikalikan dengan besarnya suku bunga, yaitu 5% per tahun. Kita tekan F4 agar alamat selnya absolut, dibagi dengan 12. Kemudian untuk angsuran pokoknya, karena seperti saya bilang tadi, angsuran pokoknya tetap per periodenya, maka kita tinggal masukkan saja besarnya bunga pinjaman awal 25 juta rupiah, tekan F4 agar alamat selnya absolut, dibagi dengan NPR-nya yaitu sebesar 1 tahun atau 12 bulan. Kita langsung masukkan saja 12 bulan. Maka angsuran pokoknya sebesar Rp2.083.333. Sedangkan saldo akhirnya ini merupakan pengurangan dari pinjaman awal dikurangi dengan angsuran pokok, yaitu sebesar Rp22.916.667. Pinjaman awal dari periode ke-0 nilainya sama dengan saldo akhir dari periode ke-0. Sudah selesai, maka kita tinggal copy ke bawah saja. Demikian juga dengan angsuran pokoknya. Kita lihat di sini, saldo akhir dari periode ke-11 bernilai Rp0 atau telah lunas. Kemudian pada periode ke-10, di sini besar bunganya sebesar Rp17.361. Sini, coba kita lihat di sini. Pada periode ke-10, ISPMT sebesar Rp17.361. Jadi jawaban kita match atau benar. Kemudian coba kita hitung total bunga dan total angsuran pokoknya. Kita jumlah dengan sum. Kita lihat total angsuran pokoknya sebesar Rp25 juta, match dengan pinjaman awalnya sebesar Rp25 juta. Sedangkan total bunganya Rp677.083. Kita lihat di sini juga dengan menggunakan rumus IPMT, kita jumlahkan total angsuran pokoknya sebesar Rp25 juta, match dengan pinjaman awalnya Rp25 juta, sedangkan bunga sebesar Rp682.245. Jadi total bunga dengan menggunakan IPMT ini lebih besar nilainya bila dibandingkan dengan total bunga pada metode ISPMT ini. Demikian saya kira penjelasan secara singkat berkaitan dengan perbedaan penggunaan dua rumus IPMT dan ISPMT ini. Sekedar informasi untuk Anda, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak berkaitan dengan rumus-rumus Excel ataupun soal-soal Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Untuk mendapatkannya sangat mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan Anda klik link di bawah ini di bagian deskripsi. Itu sekedar informasi untuk Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan like bila Anda suka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.